Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan kali ini masih berbagi lagi seputaran gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety yang pernah saya alami ya teman-teman. Dan untuk topik kali ini saya masih menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya ya. Semoga saja apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Kembali lagi saya sampaikan bahwa saya bukanlah dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, bukan ahli obat-obatan maupun ahli herbal ya teman-teman ya. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety dengan begitu banyaknya sensasi yang saya rasakan ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman untuk bisa termotivasi supaya teman-teman tetap semangat dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini hingga membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke, beberapa hari kemarin ya, saya minta maaf dulu sama teman-teman ya, karena mungkin 3 atau 2 hari ya teman-teman saya tidak bikin video. Ya dikarenakan kesibukan dalam bekerja kembali lagi ya, tanggal-tanggal muda seperti ini ya, justru saya itu malah sibuk sekali ya teman-teman ya. Tapi ya saya sempatkan sesempat mungkin untuk berbagi pengalaman-pengalaman saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety sama teman-teman ya. Kapan waktunya kalau sudah sempat insya Allah juga saya bikin video ya, doakan saya juga tetap sehat, tetap semangat dalam bikin video-video motivasi seperti ini ya teman-teman ya. Karena saya itu kalau sudah di tanggal-tanggal muda seperti ini ya, akhir bulan itu ya, kerja itu bisa dibilang full ya teman-teman ya, full gitu dari pagi gitu ya, dari pagi sampai dengan malam gitu ya. Malam itu sekitar jam 10, jam setengah 11 baru istirahat. Jadi kalau sudah malam sekali saya mau bikin video gitu ya teman-teman, itu ya sudah ngantuk, udah lelah, saya bikin istirahat saja. Dan untuk siangnya kadang istirahat 1 jam, atau pas maghrib itu saya itu istirahat gitu ya teman-teman ya, saya gunakan waktu untuk istirahat itu ya teman-teman. Tapi insya Allah saya akan tetap berbagi pengalaman seputaran gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety buat teman-teman ya. Langsung saja untuk topiknya adalah menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya ya. Yang pertama adalah dari akunnya Sinsanai. Aku perut sudah enak dan nyaman, itu pun sudah sembuh lama. Tapi keliengan kok belum hilang-hilang ya mas, sudah 1 tahun keliengan, tapi kalau dibuat aktivitas kerja berat dan berkeringat, hilang itu keliengan. Apa memang sembuhnya agak lama mas yang keliengan ini? Oke teman-teman, akan saya jawab sesuai dengan apa yang pernah saya alami ya teman-teman. Untuk masalah keliengan ini, beberapa orang memang mengalami. Ada beberapa orang yang saat menderita gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety itu dominan di sensasi fisik maupun di sensasi-sensasi sensasi psikis yang lain ya. Tapi kalau untuk saya memang sama, untuk keliengannya itu sangat dominan sekali. Keliengan yang saya maksud adalah ketika saya berjalan itu merasa tidak seimbang ya. Terus kedua itu seperti sempoyongan ya. Berdiri tidak stabil seperti mau nyungsep ya, kadang goyang ke kanan, kadang goyang ke kiri. Itu yang saya rasakan seperti itu ya. Kalau berjalan itu seperti kaki itu tidak rata gitu, tidak rata. Kayak berjalan di kasur gitulah. Jadi kayak empuk gitu. Jadi kayak goyang saja itu badan itu, seperti itu. Itu keliengan yang saya rasakan ya, teman-teman. Kadang disertai dengan pusing ya, kadang disertai dengan pusing, tapi kadang juga tidak. Saya keliengannya itu lebih dominannya yang seperti itu. Badan ketika berjalan itu tidak seimbang, seperti ada gempa setiap hari. Itu saya rasakan ya. Untuk pertanyaannya memang apakah ini lama atau tidak, mungkin masing-masing orang itu berbeda ya, lama waktunya mengalami sensasi seperti ini. Karena dari beberapa teman-teman saya yang sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini ya, memang mengalami keliengan tapi intensitasnya kok nggak seperti saya gitu ya. Jadi pada saat saya bercerita gitu, bertukar pengalaman gitu ya, ngobrol-ngobrol gitu, saya itu dominan di keliengan gitu, tapi teman saya itu dominannya itu di
napas itu ngap gitu, dada itu serasa sakit gitu. Walaupun sensasi-sensasi psikis yang lainnya itu ya hampir sama, takut inilah, takut itu, trauma ini, yang apa namanya, yang kagetan, yang takut penyakit berat, terus shopping dokter dan lain-lain gitu ya teman-teman ya, udah berkunjung ke dokter, ke sana kemari, ke orang pintar dan lain-lain itu ya sama ya. Tapi memang untuk sensasi keliengan ini kebanyakan orang pastinya bingung ya, termasuk saya. Saya dulu sempat kebingungan untuk masalah keliengan, sebenarnya ini faktornya dari mana dan sembuhnya itu harus bagaimana. Saya selalu berputar-putar ya mencari obat artinya ketika saya berperiksa ke dokter gitu, ini obatnya apa dok, gitu, ini obatnya apa dok, dan saya selalu dikasihnya seperti di video-video saya sebelumnya saya sudah sampaikan juga ya, selalu dikasih obatnya karena saya mengeluhkan badan tidak seimbang, terus keliengan gitu ya, sedangkan di tensi saya itu darah itu tidak tinggi, sudah di periksa ke lab pun hasilnya juga normal-normal saja, wajar-wajar saja gitu ya. Ya saya dikasihnya obat-obat itu teman-teman vertigo gitu ya. Tapi beberapa saya ganti dokter gitu ya sama saja dikasih seperti itu, dan ya nggak ada perubahan menurut saya ya teman-teman, nggak ada perubahan yang signifikan gitu. Badan goyang, keliengan, sempoyongan itu masih tetap saya rasakan gitu ya. Nah, kalau untuk berapa lamanya ya, kalau saya itu cukup lama ya teman-teman ya, tapi ini jangan menjadi patokan buat teman-teman, nanti teman-teman jadi nggak semangat. Teman-teman tetap semangat, karena dulu saya itu benar-benar kurang memahami ya. Jadi pada saat itu saya merasakan banyaknya sensasi itu ketika saya periksa ke dokter, saya keluhkan sensasinya gitu ya. Jadi saya pusing, keliengan, ya perut kadang enak, kadang enggak gitu. Dan saya itu nggak tahu kenapa saya bisa seperti ini, sudah dikasih obat ini itu dan sebagainya, masih tetap aja merasakan seperti yang saya rasakan itu. Nah, semakin ke sini kok masih tambah banyak sensasinya ya. Sampai akhirnya ya saya sudah cerita lah ya teman-teman, ini nanti kalau diceritakan lagi terlalu lama ya. Intinya pada saat saya sudah rutin, oke lah kalau saya memang ada gangguan lain, contoh misalkan di lambung saya sudah konsentrasi ke satu dokter itu ya. Dan di situ tuh dimulai diobati dari gangguan asam lambungnya ya. Dan saya sudah sampaikan juga waktu itu juga sempat dikasih obat vertigo karena memang nggak mempan ya. Ini kemungkinan besar memang dari faktor gangguan asam lambungnya ya, dan anxiety tentunya ya teman-teman, kepanikan, kecemasan yang saya alami, dan cemasnya itu nggak berdasar menurut saya nggak tahu itu mencemaskan seperti apa, tapi memang kadang tiba-tiba itu cemas, dan lebih bingungnya lagi itu sumbernya itu nggak tahu mana. Kalau saya berpikiran macam-macam ya, memang saya berpikiran, tapi kok kadang saya sedang tidak terlalu memikirkan banyak hal gitu juga, kadang tiba-tiba juga cemasnya muncul dan keliengannya itu semakin menjadi-jadi gitu ya teman-teman. Dan dari situlah saya mencari-cari bagaimana sih ini keliengan ini, ternyata itu banyak sekali yang mengalami hal seperti ini, dan kebanyakan juga memang penderita dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety itu mengalami sensasi keliengan ini ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya, untuk sensasi keliengan ya, ini nanti berproses ya, berproses. Jadi sedikit demi sedikit, memang perubahannya sedikit demi sedikit gitu. Yang saya alami juga seperti itu. Ketika sensasi-sensasi di fisik, di badan, bahkan sensasi-sensasi yang lainnya yang kita takut ke sana, takut ke sini, takut ke situ sudah hilang, keliengan, sempoyongan, badan oleng, badan goyang ketika berjalan seperti ada gempa itu masih kadang terasa ya teman-teman. Apalagi ketika kita jongkok ya, atau kita berdiri itu tidak di posisi lantai yang rata, itu agak miring, itu kerasa ya teman-teman. Saya mengalaminya hal seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman ketika mengalami hal seperti saya seperti ini, keliengan yang saya maksud seperti ini ya, teman-teman nggak usah panik. Kalau teman-teman sudah bisa beraktivitas, lakukan terus aktivitasnya ya teman-teman, karena dari situlah proses menurut saya ya, berdasarkan pengalaman saya lagi nih. Karena dari aktivitas itulah nanti perlahan sedikit demi sedikit ya teman-teman itu akan mulai keliengannya itu berangsur-angsur itu membaik ya. Dan perlu diperhatikan lagi ya, pada saat saya itu berharap artinya saya selalu menanyakan setiap hari, kapan ini sembuhnya, kapan ini membaiknya, kapan ini normal kembali gitu. Semakin saya berpikir seperti itu setiap hari ya teman-teman,
bukannya saya mendapatkan ini ya ketenangan gitu, itu malah saya itu semakin pikirannya itu macam-macam gitu ya, semakin macam-macam, akhirnya jadi cemas, panik, sensasi yang tadinya udah hilang kadang muncul lagi ya, satu lagi muncul lagi gitu ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman ketika sensasi-sensasi lainnya sudah berkurang ya, sudah membaik, bahkan sudah tidak merasakan kayak seperti gangguan di lambungnya ya, di fisiknya, tapi teman-teman masih mengalami keliengan dan teman-teman sudah bisa beraktivitas, teruskan aktivitasnya ya. Lakukan hal-hal yang menyenangkan, karena aktivitas yang menyenangkan antara saya dan teman-teman juga bisa berbeda. Kalau saya menyarankan teman-teman healing, teman-teman itu jalan-jalan ke pantai atau ke mana, bisa saja teman-teman itu tidak menyukai itu ya. Kalau saya sukanya ke pantai, mungkin teman-teman sukanya ke gunung, itu bisa saja. Nah, disitulah teman-teman itu perlu mengamati ya, mengamati diri teman sendiri ya. Sesuatu hal apa sih yang bisa menyenangkan saya, antara ke pantai atau ke gunung atau ke sawah atau ke mall jalan-jalan dan lain-lain. Lakukan aktivitas yang menyenangkan. Oh, saya sukanya bikin konten gitu ya teman-teman, ya lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Nah, dari situlah nanti perlahan ya, sedikit demi sedikit berangsur akan membaik. Kenapa? Karena secara tidak langsung itu teralihkan dengan kegiatan-kegiatan menyenangkan ya, menyenangkan. Jadi bawaannya kita itu happy walaupun ketika muncul sensasi, apalagi kalau keliengannya itu kerasa gitu, kita juga sempat sudah takut lagi, cemas lagi, ini sebenarnya kenapa, berpikir lagi penyakit yang berat, berpikir ini itulah dan sebagainya. Saya mengalaminya juga seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman tetap jaga 3P-nya. Saya pun sampai sekarang ya sebisa dan semaksimal mungkin saya jaga 3P-nya. Walaupun seperti yang sudah saya katakan tadi ya, saya dalam bekerja ini sudah waktunya itu kadang sudah ya, saya bilang itu sudah kadang istirahat itu nggak cukup. Tapi pada saat saya itu memang sedang beraktivitas padat gitu ya, saya sebisa mungkin ya, walaupun hanya setengah jam atau 1 jam saya bawa istirahat gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat. Gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini memang butuh proses dalam pemulihannya ya, dalam penyembuhannya. Jadi kesabaran sangatlah penting. 3P tetap konsisten, insya Allah akan semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Saya yakin ya teman-teman, ketika teman-teman selalu semangat setiap hari dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, fokus kepada penyembuhan ya. Sensasi-sensasi yang muncul sudah pernah kita rasakan dan itu sudah berulang ya, dan ternyata yang kita khawatirkan itu juga tidak terjadi, kita takutkan itu juga tidak terjadi, dan ketika itu muncul lagi, teman-teman tetap tenang, tetap rileks ya. Fokus kepada penyembuhan, lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan menurut teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sekarang mungkin cukup dulu ya. Nanti insya Allah akan saya sambung lagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lainnya ya. Semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya rabbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.